Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar kalian? Selamat datang di tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, untuk selalu rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu membuang sampah. Secara benar, kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks serta menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Lalu ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ya anak-anak. Materi yang pertama yaitu ayo kita bernyanyi lagu membuang sampah ciptaan Ate Mahmud. Sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu bersihkan, taruh di tempatnya. Ayo lebih seru lagi Sobat Ruby. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, itulah tadi video tentang membuang sampah ciptaan Jangan membuang sampah ciptaan Ate Mahmud. Kita bisa belajar tanda dinamik dalam lagu tersebut. Tanda dinamik adalah tanda keras dan lembutnya nada dinyanyikan. Tanda lurus, garis lurus dinyanyikan keras, dan tanda bergelombang dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, anak-anak silahkan menyanyikan lagu membuang sampah lalu kirimkan dalam WhatsApp grup berupa video ya. Nah, sekarang kita membaca teks yang Bu Guru sudah share ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Itu adalah judul teks yang ada di screen ya. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Lalu paragraf kedua, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, setelah membaca teks tadi, apakah kalian menemukan kosakata yang sulit?
Jika ada, sebutkan, lalu kirim ke Bu Guru ya. Nah, sekarang kita bahas tentang isi teks di atas. Isi teks di atas itu berisi tentang lingkungan yang tidak sehat karena banyak sampah yang berserakan. Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Jika halaman rumah yang kumuh, itu harus bagaimana? Kalau banyak sampah yang berserakan, ya harus dibersihkan. Seperti itu ya, sebaiknya halaman sampah yang kotor harus dibersihkan. Begitu. Itu adalah isi teks di atas. Kalau menyebutkan pendapat anak-anak harus menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya, seperti itu. Sebaiknya sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Nah, kata pendapat itu ada dalam paragraf kedua baris kalimat kedua. Sampah-sampah sebaiknya harus disapu. Seperti itu dan seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Sisi adalah garis lurus yang membatasi sebuah bidang. Sisi sering disebut juga bagian pinggir, tepi, atau rusuk. Sudut adalah bagian pojok bangun datar. Titik sudut adalah titik yang terletak pada pangkal sudut. Anak-anak bisa melihat gambarnya. Itu yang disebut sisi yang mana, bagian sudut yang mana, lalu bagian titik sudut yang mana. Nah, ini yang digambar itu adalah bangun datar berbentuk persegi panjang. Bangun datar tersebut memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dalam gambar rumah di gambar tersebut ada berapa macam bangun datar dan sebutkan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Lembar LKPD-nya sudah disiapkan, itu bisa diisi langsung setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tanda dinamik, yang kedua kita mengetahui kosakata, yang ketiga yaitu kita mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan ya, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.